Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, dua pasang atau hanya satu pasang yang bisa maju di pemilihan gubernur Jakarta kini jadi pembicaraan di elit politik. Nasib Anies Baswedan yang unggul jauh di survei atas saingannya Ridwan Kamil jadi tidak menentu pasca Golkar memberikan sinyal membawa RK bertarung di Jakarta. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB masih menimbang-nimbang rayuan Partai Gerindra bergabung di Kabinet Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Tadi yang Bang Surya Paloh sudah sampaikan bahwa bangsa Indonesia itu membutuhkan kita. Oleh karena itu, ke depan PKB, Gerindra, semua partai harus bersama-sama. Dan karena tadi sudah dibilang bahwa kita adalah cinta lama, kami dukung PKB untuk masuk dalam pemerintahan bersama. Dirayu seperti ini bukan kali pertama sejak Prabowo Gibran menang hitung cepat Pilpres 2024. Prabowo menemui Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Sinyal ajakan bergabung jadi sudah disampaikan. PKB pun gembira, tapi konsekuensinya PKB bergabung dalam poros Pilkada 2024 dengan Koalisi Indonesia Maju dan menyebabkan bisa terjadi hanya satu pasang kandidat kuat yang maju di Jakarta, yakni calon Koalisi Indonesia Maju yang didukung non-koalisi pemenang Pilpres. Kita pertimbangkan, kan sudah ada di publik tawaran itu. PKB akan mempertimbangkan untuk perbaikan Jakarta, perbaikan Indonesia. Pada poros Kim Plus ya hanya satu poros, nggak akan ada dua poros. Kalau terjadi kristalisasi Kim dengan kekuatan yang lain, ya pasti terjadi satu poros. Nah, siapa figurnya nanti lihat dinamikanya. Sinyal koalisi Prabowo Gibran Plus di luar koalisi juga sudah diucapkan Gerindra. Tapi saya yakin pada akhirnya di Pilkada Jakarta itu maksimal hanya akan terjadi dua pasang aja yang bertarung. Nanti pada waktunya pasti akan diputuskan secara bersama-sama satu suara oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Koalisi Indonesia Maju Plus itu yang akan plus ada partai lain dong yang ikut, kan begitu. Akan membicarakan mengenai pilkada tadi, ada Jawa Tengah, ada DKI, kan begitu. Siapa calon Koalisi Indonesia Maju Plus adalah Ridwan Kamil yang kini sudah direstui Golkar maju di Jakarta. Antara calon gubernur Jawa Barat, Saudara Deddy Mulyadi, dengan pengurus Golkar juga antara lain Wakil Ketua Pak Ade Ginanjar. Jadi pembicaraan sudah sampai sana. Ya kan udah jelas kalau Jawa Barat begitu, Jakarta siapa masih nanya. Apalagi Jakartanya Kim Plus. Di Jakarta ya? Oh juga. Ya itu yang kita lihat itu Pak Deddy sana berarti OTW Jakarta jadi RK jadi benar. Mungkin video baliho dipasang lagi kali ya. Kira-kira pengumumannya kapan Pak? Hah? Pengumuman kapan? Karena kan dikit lagi mau. Jelas tanggal 27 sudah ada pengumuman. Bila PKB ditarik ke koalisi Prabowo, maka Anies Baswedan kehilangan satu kawan koalisi di Pilpres. Anies dan Muhaimin adalah pasangan yang melawan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Tapi Anies masih bisa berlayar karena ada Partai Keadilan Sejahtera yang bersama Nasdem ikut mengusung Anies. Jumlah kursi kedua partai di Jakarta adalah 29, melebihi syarat minimal 22 kursi. Tapi berbeda ceritanya bila PKS yang ditarik koalisi Prabowo, sementara PKB seperti Pilpres mendukung Anies. Jumlah kursi Nasdem dan PKB hanya 21 kursi, sehingga Anies dipastikan tak bisa maju di Pilgub Jakarta. Apalagi Ahmad Saiku jelas-jelas minta diajak masuk gerbong koalisi Prabowo. Untuk mewujudkan sebuah peradaban besar, sangat tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri. Oleh karena itu, saya kira untuk pada SPO khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Dan PKS sudah memberikan sinyal mendukung koalisi di Sumatera Utara dengan memilih Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi. PKS meninggalkan Edi Rahmayadi, jagonya di Sumatera Utara pada 2018-2023.
Tukar guling gabung koalisi dan mendukung di Pilkada 2024 bukanlah isapan jempol. Direktur Eksekutif Carta Politika menyatakan dukungan PKS di Sumatera Utara adalah sinyal PKS sudah bisa ditarik ke koalisi Prabowo yang didukung Jokowi. Ya tentu saja yang akan paling kena implikasi Anies Baswedan. Tapi saya menduga kalau yang disebut dengan Kim Plus kan tidak berarti negosiasi yang terjadi di level hanya DKI. Nggak akan mau tuh menurut saya yang namanya PKB, Nasdem, PKS, kalau dealnya hanya terkait kompensasi di DKI, lalu kemudian mereka menarik dukungan terhadap Anies. Bahwa ada negosiasi, mungkin saja kursi menteri, mereka bergabung dalam koalisi Prabowo Gibran. Nasdem jelas loh sudah menyatakan akan mendukung. Kalau kita lihat pernyataan Gus Jazilul tadi juga sepertinya mengarah ke sana, karena menggunakan bahasa Jakarta dan Indonesia, singgungan. PKS kita tahu kemarin mendukung Bobi Nasution. Ketika mendukung seorang Bobi Nasution, itu berarti mendukung anak presiden. Bukan sekedar Bobi di Pilkada Sumut, artinya ada di lain yang lebih besar. Jadi menurut saya memang ini sedang terjadi sebuah negosiasi membentuk koalisi yang lebih besar di level nasional. Tidak tahu akan dia atau tidak. Dan implikasinya bukan hanya di Jakarta, Mas Ival. Itu hanya salah satu contoh. Sekarang kondisinya, negosiasi di antara partai-partai ini seperti ada satu partai yang merasa lebih besar dibanding partai yang lain. Terkait saya tentu saja Partai Gerindra. Kenapa? Gerindra punya kader namanya Presiden Prabowo, Presiden terpilih Prabowo. Mereka punya kekuatan negosiasi tertinggi bagi-bagi kursi menteri. Bila Anies tak bisa berlayar di Jakarta, maka calon yang bisa jadi unggul adalah Ridwan Kamil. Lantaran Basuki Cahayapurnama alias Ahok juga bakal sulit mendapat pasangan koalisi. PDI Perjuangan, partainya Ahok, tak bisa sendirian mengusung sang gubernur Jakarta periode 2014-2017 ini. Dengan skenario ini, apakah RK punya lawan sepadan di Jakarta? Tim Liputan, Kompas TV.